Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, puji Tuhan kita berjumpa kembali. Saya berdoa buat Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kiranya sukses dalam segala apapun yang dikerjakan. Dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah, serta itu tentunya menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, serta bagi banyak orang. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati kita semua. Dan biarlah kesaksian iman ini terus menyebar di antara umat Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bertemu dengan seorang ibu yang bernama Hana, ya. Ibu ini adalah seorang ibu yang sangat ketat beragama, ya. Beliau seorang Buddha dan bahkan hidup di vihara, ya, cukup lama di vihara, dan mengikuti segala ritual di vihara tersebut dengan ketat. Dan beliau senang dengan doktrin-doktrin dan pengajaran di vihara tersebut. Tetapi sampai pada satu titik, beliau mengalami suatu ketakutan akan kematian. Dan ketakutan akan kematian itu begitu memuncak, begitu menekan, begitu mengerikan bagi beliau, sehingga beliau betul-betul takut kalau mati nanti jiwanya akan kemana. Karena di dalam agamanya yang lama, tidak disebutkan bagaimana tentang keselamatan itu secara pasti. Dan hidupnya itu penuh dengan keraguan yang kuat. Di manakah kalau dia sudah mati nanti berada. Nah, ketakutan ini akhirnya membawa dia kepada Kristus karena dia diajak oleh adiknya yang sudah menjadi anak Tuhan, sudah mengikut Kristus untuk pergi menemui seorang pendeta. Nah, bagaimana ceritanya sehingga Ibu Hana ini akhirnya bertobat dan terima Yesus dan dilepaskan dari kuasa jahat yang mengikat dia selama hidup di dalam agamanya yang lama. Yang dia tidak sadari, roh jahat itu begitu mencengkram, begitu menginginkan dia, dan tidak ingin dia menjadi seorang pengikut Kristus. Karena roh jahat ini ingin dia masuk ke dalam rencana mereka yang jahat, dan dia tidak mau dibebaskan dan menjadi penyembah Yesus. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya adalah Ana. Saya seorang ibu dan dari 2 orang putra yang sudah menginjak dewasa. Dan saat ini dan selamanya ya, saya punya suami yang sangat baik, yang saya sangat sayang. Dan malam hari ini saya mau saksikan segala kebaikan Tuhan secara singkat pada malam hari ini. Bagaimana saya bertemu dengan Tuhan Yesus dan bagaimana saya bisa mengenal Dia. Akhirnya yang kata orang mungkin kalau secara umum dikatakan dia itu dikenal orang-orang pada umumnya itu nabi. Karena setiap orang kan konsepnya pasti berpikir setiap agama punya juru selamatnya atau yang disebutkan nabi. Nah, begitupun juga saya waktu itu juga berpikir bahwa setiap agama punya nabinya masing-masing yang akan menuntun ke sorga gitu kan. Jadi latar belakang saya adalah seorang Buddhis. Jadi mama, papa juga sempat Katolik, tapi ya Katolik begitulah, nggak sungguh-sungguh, nggak begitu ngajarin kami tentang Tuhan. Jadi cuman kulitnya aja. Dari nenek, kakek, semua nenek moyang itu Buddhis. Tante-tante semua sampai sekarang saya belum ada yang Kristen, benar-benar Kristen setahu saya. Kayaknya mungkin ada 1-2 yang sudah mulai percaya, tapi mungkin mereka baru mengenal gitu. Jadi benar-benar kental dengan tradisi yang namanya Buddhis, Konghucu. Karena kan kami juga Tionghoa ya, jadi taunya rata-rata tentang kebudisan lah ya, rata-rata yang mereka anut. Jadi nenek moyang orang Buddhis itu orang Chinese rata-rata percaya bahwa Buddha lah yang memberkati, memberikan perlindungan, kebahagiaan gitu. Jadi dipercaya Buddha yang akan membawa kepada sorga. Nah, kalau di dalam Buddha sendiri
di dalam Buddha yang saya anut, sorga itu disebut sebagai nirvana. Kalau orang Buddhis ya, Buddhis Sakyamuni juga seperti itu, nirvana. Tapi nirwana yang mereka konsep ya, saya juga nggak ngerti nirwana itu seperti apa gitu. Kalau waktu kecil saya baca Alkitab ya, karena background saya juga sekolah Katolik, jadi saya tahu juga tentang Tuhan Yesus. Jadi setahu saya kalau surganya orang Kristen kan ya indah lah, ada seperti pohon-pohon, bunga-bunga, buah-buah, pokoknya kayak fairy tale gitu kan. Tapi kalau di konsep tentang di Buddha, saya tuh bingung gitu konsepnya apa. Bahkan waktu saya ada di aliran itu, konsepnya itu katanya kalau orang udah mencapai tingkat kesucian yang maha tinggi, yang sudah bisa menyelesaikan, maksudnya sudah bisa melewati semua kedagingan-kedagingan di dunia ini, kan artinya berhasil nih menjadi orang suci, terus bisa masuk surganya mereka lah gitu kan, yang disebut nirvana. Terus saya pernah nanya sama pendetanya, pandita ya, di sana sebutnya pandita, kalau yang kayak pendeta di gereja, di sana pandita sebutnya. Saya tanya, kalau di nirvana itu seperti apa bentuknya gitu? Oh, kalau di mereka juga bingung, tapi mereka ngomong, "Oh, kalau di nirwana duduk di atas, bunga teratai," gitu. Nah, terus bunga teratai terus kita nggak ngapa-ngapain gitu? Ya udah, mereka juga bingung, nggak bisa jawab gitu, dan saya dalam hati, "Ih, kok aneh banget sih," gitu kan, maksudnya boring banget gitu. Ya saya pikiran saya waktu itu begitu sih. Nah, jadi saya latar belakangnya adalah Buddhis, karena mama juga Buddhis. Suatu saat karena mama pengen anaknya itu dididik secara baik ya, secara agama, karena saat itu mama juga memang udah memeluk agama yang saat itu kami dikatakan aliran Taoisme dari Taiwan. Jadi mama sudah menganut aliran itu, maka mungkin dia merasa cocok di situ, dia bawalah saya yang waktu masih sekolah itu, sekolah SMA waktu itu, untuk masuklah ke dalam wihara itu gitu, untuk ya ikut apa ya, ikut bukan, soalnya ibadahnya. Nah, ikut-ikut kemudian suatu saat saya liburan selama sebulan, liburan sekolah, nggak tahu gimana, saya kan anaknya nurut juga ya, mama masukin saya ke wihara itu untuk ngikutin semacam kayak kayak apa ya, orang bilang kan retret ya, nginep di wihara untuk dididik, diajarin tentang kebudisan gitu ya. Jadi saya nurut, tapi kok lama-lama kok nggak pulang-pulang gitu. Saya kan orangnya nurut, jadi maksudnya kok pengajarannya baik banget. Akhirnya selama sebulan saya dididik secara Buddhis di situ. Di situ diajarin bagaimana yang namanya mempersembahkan korban-korban sajian kepada altarnya ya, altar Buddhis itu kan lebar gitu. Bagaimana cara mempersembahkan sesajian itu, dan bagaimana kalau menyambut pandita yang lagi mau memimpin acara itu seperti apa, memberikan dia handuk dan menghormati caranya gimana, diajarin semuanya gitu. Dan juga setiap pagi sampai sore itu hampir setiap jam kita tuh duduk untuk dengerin, kalau saya bilang sih sekarang ini doktrin ya, karena kalau khotbah cuma Tuhan Yesus yang berkhotbah gitu. Jadi kita didoktrin di situ. Jadi semua anak-anak sekolah dan bermacam dari latar umur itu didoktrin. Nah, doktrinnya itu saat itu sepertinya keren menurut saya gitu. Yang dibilang ini adalah aliran akhir zaman katanya. Aliran yang satu-satunya yang udah Allah berikan untuk menolong umat manusia di akhir zaman. Jadi dia beberkan bahwa kalau di zaman dulu pancaran apa, warna apa gitu, saya nggak tahu deh, saya lupa deh, saya harus lupakan sih itu. Jadi pokoknya kurang lebih dia mengklaim bahwa itu adalah ajaran akhir zaman yang menyelamatkan umat manusia, yaitu disebut Tao. Jadi kalau orang-orang yang udah masuk ke aliran itu dan benar-benar membina, mereka bilang itu akan pasti masuk surga. Dia bilang mengikuti tadi apa yang
Maksudnya segala macam ketentuannya kita taat, pasti kita jaminan masuk surga katanya. Jadi kita didoktrin seperti itu. Terus karena saya juga sempat mengenal Tuhan Yesus dan saya juga terus terang dalam hati saya, karena saya sekolah Katolik, saya sempat ikut misa ibadah gitu ya. Terus saya juga ke Gua Bunda Maria juga kan, kalau Katolik ya kita kan lihat orang-orang ke Gua Bunda Maria, kemudian berdoa dan segala macam. Ya saya waktu semasa sekolah Katolik ya juga ikut-ikutan lah, maksudnya dalam arti saya juga sayang nih sama Bunda Maria yang udah ngelahirin Tuhan Yesus. Aku kagum lah dengan keluarga suci inilah ya, dan juga saya tahu Tuhan Yesus begitu agung dari sosok wajahnya. Saya memang udah rasa kecintaan sama Tuhan Yesus waktu itu ya. Cuma ya sekali lagi saya berpikir dia adalah nabi gitu. Nah, waktu didoktrin di wihara itu selama sebulan itu terus didoktrin kan. Nah, sempat timbul keraguan, kebingungan saya yang gini loh. Maksudnya saya juga istilahnya karena saya udah cinta Tuhan Yesus juga, saya sempat minta izin, Tuhan ini beneran nggak sih ini aliran agama yang katanya nyelamatin gitu kan. Jadi kan kita dulu nggak tahu bahwa ya Tuhan Yesus lah ya juru selamat, karena kita nggak ngerti dulunya, kita pikir itu nabi. Ya ini sempat di hati batin nanya, Tuhan ini bener gak sih aliran yang bakal nyelamatin gue ke sorga nih gitu kan. Jadi secara batin tuh nanya gitu. Nah terus akhirnya ya, nah itulah iblis itu pinter menipu dan sangat pinter meracik sesuatu ramuan doktrin yang akhirnya membuat kita akhirnya wah iya bener loh gitu. Jadi saya melihat di gereja itu kan di wihara itu terpampang ya lukisan ya semacam frame lah ya, bingkai gitu, di dalamnya itu yaitu gambar daripada semua aliran agama. Bahkan Muhammad juga ada tuh mukanya gitu ditampilin, terus muka Tuhan Yesus, terus ya muka-muka dewa-dewa yang lain deh yang dikenal seluruh aliran yang diterima oleh secara umum itu ada di situ. Terus jadi saya waktu ngelihat lukisan itu, saya melihat semua yang dianggap orang-orang nabi termasuk Tuhan Yesus ada loh di situ. Jadi ternyata nih kayaknya bener nih aliran gitu kan ya, karena kita nggak tahu ya dulu kita betapa gobloknya gitu kan, kalau nggak kenal Tuhan Yesus digoblokin kan jadinya ya, karena kita nggak ada terang ya, dulu kan hidup di dalam kegelapan. Jadi kalau ya seperti itulah, jadi kita bodoh, kita percaya oh ini jadi kita percaya. Jadi saya percaya waktu itu, oh ini aliran yang bakal nyelamatin saya nih ke sorga ya. Maksudnya ya siapa sih yang nggak mau ke sorga lah, iya lah ya, ngapain ya emang mau disisa itu di neraka ya. Jadi saya dari kecil tuh selalu senang mencari tentang kebenaran, terus kalau mau masuk sorga gimana caranya, terus Tuhan itu bagaimana sih gitu. Jadi dari kecil emang suka cari-cari hal-hal yang seperti Tuhan gitu ya, saya mencari. Jadi waktu ngelihat lukisan itu kadang ada Tuhan Yesusnya, ya makanya itu iblis tuh bener-bener goblokin kita deh. Jadi menarik kan ya, wah ada Tuhan Yesusnya nih gitu, berarti bener nih Tuhan ada di sini gitu kan, berarti udah. Nah terus dia racik lah sebuah doktrin yang dibilang semua agama aliran itu bersatu di dalam aliran ini. Katanya semua aliran agama itu nanti di akhir zaman akan menjadi satu agama, yaitu ini agama yang dipilih Tuhan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi klaimnya seperti itu. Jadi kayaknya keren banget nih. Aku menjadi bagian daripada orang yang dari seluruh dunia kita salah satu yang diselamatin nih. Wah rasanya kan bangga dong. Rasanya kipas-kipas gue udah selamat nih gitu kan pikirnya kan. Ya istilahnya udah ada kartu paspor nih, gue mau bisa ke sorga, tinggal gue jalaninnya gimana ngebinanya gitu kan, dibimbing ini dan itu ya, kita harus taat kan seperti itulah ya. Jadi udah begitu rasanya udah bangga gitu ya, udah seneng kayak udah bisa ke sorga, ya udah jadi kita berpikir oh iya inilah jalan keselamatan gitu kan. Sempat di aliran itu tahu itu. Jadi ya gitu ya, jadi saya inget tuh kayak saya denger tentang kayak apa ya, aliran
apa ya, itu ya aliran yang sesat itu kalau misalnya mau masuk kan pakai inisiasi segala macam. Nah, di situ juga seperti itu. Kalau di Kristen kita kan dibaptize sebagai tanda pertobatan. Nah, kalau di sana tuh sempat jadi kayak diinisiasi kalau mau menjadi anggota dari pengikut dia aliran Tao itu harus diinisiasi. Diinisiasi itu artinya kita ditahbiskan untuk menjadi jemaat dia, menjadi anggota kerajaan Allah menurut versi dia lah intinya lah ya. Jadi kita disuruh duduk di altar dia gitu ya, terus menghadap 3 hio gitu ya, 3 hio gitu, terus panditanya tuh muter-muterin hionya tuh di kepala tengah kita gitu. Nanti dia bilang bahwa inilah pintu tengah di mana rohmu akan keluar setelah mati, dia bilang begitu kan. Wah, jadi kayak keren banget nih. Jadi dia mendoktrin kalau setiap orang yang udah percaya aliran itu, kalau meninggal rohnya tubuhnya keluar dari kepala. Kalau keluar dari kepala orang pasti masuk surga lah, kayak gitu kan. Oh, jadi kita udah dapet pintu keselamatan nih. Wah, begitu bodohnya kita dibodohin gitu ya. Jadi senang nih. Wah, kalau gue mati roh gue keluar nih dari yang udah ditunjuk nih gitu kan. Katanya kalau keluar dari kaki nanti jadi binatang, nanti keluar dari aduh macam-macam dah gitu kan. Ya udah jadi kita happy banget. Wah, oke deh gue udah bagian dari orang yang diselamatkan. Bahkan saat itu jadi ngelihat orang-orang agama lain tuh jadi tuh lu belum selamat, kasihan deh. Gue udah gitu kan. Jadi intinya seperti itu. Bagaimana saya akhirnya memang ya dibodohin gitu oleh doktrin itu yang dikatakan bakal menyelamatkan. Jadi waktu itu saya merasa sudah stay safe lah, udah aman nih gue, udah oke lah, gue udah bisa ke surga gitu. Jadi kayak gitu, udah aman, udah seneng gitu. Nah, seiring waktu berjalan, karena saya memang aktif ya, terlibat di dalam ritual-ritual keagamaan versi mereka itu, sampai saya karena mereka juga ngelihat saya memang cukup antusias di dalam membina daripada doktrin yang mereka ajarkan ya. Jadi mereka juga senang gitu, akhirnya memilih saya menjadi salah satu untuk memimpin acara ritual keagamaan di situ gitu. Jadi kalau cara memimpin ritual agama di situ juga saya harus menghafal kurang lebih 10 lembar perkataan yang harus diucapkan pada saat ritual itu berjalan. Di situ saya harus hafal puluhan nama-nama Buddha. Yang saya nggak kenal itu Buddha itu siapa. Pokoknya disuruh nyebutin nama Buddha A, harus sujud berapa kali, Buddha B berapa kali, Buddha C berapa kali, bla 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 berapa kali. Kalau tingkatan Buddhanya makin tinggi, itu sembahnya itu makin banyak. Kalau yang Buddhanya masih kecil-kecil, dikit sembahnya. Jadi seperti itu. Jadi saya disuruh hafal di dalam versi bahasa Mandarin. Nah, saya jadi memimpin ritual agama tersebut pada saat kalau saya ada ditugaskan gitu ya, saya harus berdampingan dengan teman saya yang kita berdua untuk memimpin acara itu, dan juga kita harus memegang korban sajian, kita harus pegang gitu ya, terus kita menghadap altar, lalu kita taruh di altar itu buah itu dan hio dan segala macam, dan kue-kue sebagai korban sajian di ritual keagamaan tersebut. Jadi itu saya jalanin ada lumayan berapa tahun gitu untuk memimpin ritual agama tersebut gitu. Jadi waktu itu juga nggak ngerti gitu bagaimana kenapanya, ya saya ngikutin aja. Jadi singkat kata, pokoknya saya mengikuti apa yang mereka ajarkan ritual tersebut. Saya mencoba taat, saya juga mencoba untuk mengerti apa yang mereka pendeta-pendeta itu khotbahkan. Kita mau hidup baik, hidup benar gitu kan menurut versi mereka. Tetapi saya tuh tidak mengerti benar-benar apa itu arti keselamatan, dan saya juga sepertinya kayak masih hidup dalam kebingungan selama mengikuti ajaran itu. Juga saya merasa saya masih bingung gitu tentang konsep kehidupan ini seperti apa, konsep kehidupan setelah kematian seperti apa. Saya tuh seperti kayak nggak jelas gitu ajarannya, dan juga seperti saya juga masih dilingkupi kegelapan gitu. Pikiran saya tuh sering merasa bingung gitu. Saya merasa tidak ada sesuatu kekuatan di sana gitu.
dan juga sempat karena saya sudah menikah juga, sempat rumah tangga juga kacau balau, permasalahannya juga banyak, tetapi sepertinya kok saya merasa agama ini nggak membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi gitu. Sepertinya kok setiap kali saya ada masalah, beban berat, itu kok kayak saya sendirian gitu. Saya seperti kok kayak nggak ada yang kasih tahu, nyelamatin, petunjuk, kok enggak gitu. Padahal saya itu cukup aktif di agama itu dan saya benar-benar sungguh-sungguh mau mencari kebenaran dan saya selalu taat gitu kan, mencoba selalu taat, membaca semua buku-buku ajaran doktrin mereka gitu kan. Tapi kok saya nggak merasakan ada jamahan Tuhan dan saya juga nggak merasakan setiap kali saya ada problem, saya doa kok kayaknya nggak ada yang dengar gitu, kok kayak nggak ada pertolongan gitu. Jadi hidup saya jadi kayak masih ngerasa gelap gitu. Jadi satu sisi nyembah agama yang dia bilang jalan keselamatan, tapi secara real kok saya nggak ngerasakan ada perubahan dalam hidup saya ya, kok saya nggak ngerasakan kok kayaknya hidup saya berubah ya, kok saya kayak nggak ngerasa hidup saya terang ya, kok kayaknya buntu aja gitu, bingung gitu kan. Jadi sering bingung, kalau ada masalah bingung, tanya kiri kanan bingung, tanya Tuhannya mana, nggak dengar, nggak jelas gitu kan konsep Tuhannya juga kan. Jadi hidup dalam kebingungan ya sudah, waktu terus berjalan, tetapi seperti karena sebagai kita mau sebagai jemaat agama yang baik, ya tetap kita jalanin lah ya, yang jadinya ritual gitu lah ya, jadi formalitas. Oke, jadi setelah menjadi pengikut Buddhis bertahun-tahun, yang luar biasanya suatu hari di siang hari saya ingat banget di ruang makan saya sedang lagi rileks gitu ya. Saat itu juga saya nggak merasa bagaimana masalah gimana sih, enggak, cuma nggak tahu tiba-tiba yang saya percaya dari Roh Kudus itu luar biasa, saya tiba-tiba kok kayak diliputin rasa kengerian gitu loh, yang tiba-tiba muncul di benak pikiran saya dan saya tiba-tiba memikirkan konsep tentang kematian. Saya tiba-tiba seperti bertanya dalam hati, kalau saya mati saya kemana ya gitu. Terus saya kalau meninggal nanti yang jemput saya tuh siapa gitu. Seperti kayak ada kengerian yang sangat tiba-tiba gelap menyelimuti saya yang ada suatu ketakutan gitu, ya kan? Lebih tepatnya ketakutan siang itu tiba-tiba itu. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya itu percaya, sekarang saya percaya itu adalah Roh Kudus. Jadi saya ngeri banget. Saya berpikir, waduh, Buddha yang saya sembah tuh kayaknya ada puluhan ya, nggak tahu hampir 30 kali ya yang saya sebut-sebut sembah-sembah, saya sujud-sujud gitu ya sembah. Tapi kok saya nggak yakin ya satu pun yang bisa jemput saya gitu. Yang mana gitu kan, jadi bingung gitu kan ya. Terus yang saya ucapkan Buddha-Buddha itu satu persatu pun saya tidak kenal siapa mereka gitu. Yang cuman kata orang tua, ya dia orang suci, dulunya tuh berbuat kebaikan gitu kan. Oh kita harus hormat, kalau hormat dia nanti berkatnya kita diberkatin. Kan seperti itu aja kan konsep rata-rata orang Chinese Tionghoa kalau supaya katanya nyembah Buddha ini Buddha itu ya supaya coba cari berkat aja gitu kan intinya ya, dilindungin aja ya karena kita ya gitu. Terus tapi saya berpikir, ya ampun, satu pun dari Buddha ini nggak ada yang gue kenal gitu, dia lahir di mana, terus maksudnya perbuatan baiknya apa, terus ya dia apa ngomongannya selama hidup gitu kan, bingung juga, jadi kita cuma taat aja gitu kan. Tapi kan lama-lama bingung juga, nih yang seperti yang saya bilang, suatu hari kengerian, aduh, wah kalau mati gue dijemput yang mana nih gitu, bingung kan, nggak ada kenal satupun kalau kita. Soalnya kan kita tahu ya, kalau kita mau dijemput, ya pasti kita harus kenal dulu orangnya, baru kita, iya mau dong kita ikut gitu kan. Kalau nggak kenal, ya bagaimana dia nggak kenal kita nggak kenal dia, masih tiba-tiba jemput kan, maksudnya ya seperti itu kan bingung juga ya. Jadi saya sempat bingung, aduh, ntar gue mati jemput siapa? Kalau kata orang kan ya, konsep-konsep yang agama lain yang saya sering dengar kan katanya malaikat jubah putih gitu. Tapi kok di dalam konsep kebudisan ini nggak ada tuh disebutin malaikat jubah putih gitu kan. Ya sempat ya ampun saya bilang, "Tuhan ini saya takut sekali," gitu kan. Jadi udah bertahun-tahun pun ngikutin agama Buddhis, kita juga udah cukup taat, udah ngikutin, pelayanannya juga, bisa
merasa seperti itu kan, heran sekali saya juga, saya percaya itu Roh Kudus. Dan akhirnya, eee, ketakutan itu begitu menguasai saya, akhirnya saya bilang, saya akhirnya stop, eee, aktivitas saya di wihara. Saya stop, saya tidak pernah lagi ke wihara itu, sejak hari perasaan itu. Dan Eee, semua jemaat di situ yang memang saya karena sering setiap minggu saya selalu ibadah di sana, bertanya-tanya kenapa saya tidak pergi. Ada masalah apa dengan pandita? Saya dikira konflik dengan pandita, padahal bukan gitu ya. Saya bilang, "Sorry, saya sedang lagi mau istirahat dulu, saya sedang rehat," saya bilang begitu kan. Jadi sempat mereka bertanya-tanya kenapa saya tidak pergi ke wihara itu lagi gitu. Nah, tapi karena kengerian itu begitu menguasai saya dan sesuatu keraguan yang begitu besar tiba-tiba datang kepada saya, lalu saya bilang, sama diri saya dan saya berdoa sama Tuhan pencipta semesta alam yang, saya nggak tahu juru selamatnya, maksudnya dalam arti pokoknya saya doa sama Tuhan yang saya percaya, Bapa semesta alam, pencipta segala semesta, dan juga pencipta segala makhluk ya. Jadi saya doa sama, Bapa semesta alam, saya bilang, "Bapa, di dalam dunia ini begitu banyak ajaran," saya bilang. "Sebagai orang biasa, saya bingung yang mana yang benar," saya bilang. "Tapi Tuhan, saya stop dulu yang ini, yang aliran ini saya nggak yakin," gitu. "Saya kasih waktu, Tuhan tunjukkan kepada saya jalan kebenaran-Mu selama 2 tahun ke depan, saya mau melihat jalan kebenaran-Mu Engkau berikan kepada saya. Jalan kebenaran itu di mana dan di mana," gitu kan. Nah udah, karena waktu itu kan ya antara yang mana nih saya harus ikut nih gitu supaya saya benar-benar saya bisa masuk surga gitu kan. Karena udah kengerian yang timbul, ketidakyakinan saya kepada ajaran yang lama, jadi akhirnya membuat saya berhenti. Tidak mengikuti lagi aliran itu dan, waktu berjalan, mmm, saya ingat kemudian pada tahun 2007, bulan apa saya lupa, di tahun 2007 saya ingin memulai usaha baru dan akhirnya saya, membeli sebuah ruko ya di salah satu kawasan di Jakarta dan waktu membeli ruko, saya ditaruh seperti di dalam hati, seperti ada suara bilang, "Tahbiskan gedung itu, undang seorang pendeta," gitu. Jadi pendeta itu kan antara pendeta dari Katolik atau pendeta dari Kristen maksudnya Tuhan, maksudnya di dalam hati itu seperti itu, bukan yang dari Buddhis gitu, saya tahu gitu, saya ngerasa panggil dari yang, pendeta. Pendeta itu kan berarti dari Kristen gitu kan, atau enggak Katolik. Cuman saya berpikir karena adik saya udah jadi Kristen, ya udahlah saya minta tolong adik saya untuk memanggil, pendeta untuk mentahbiskan gedung saya, istilahnya untuk upacara doa lah ya. Jadi saya memanggil pendeta untuk datang mentahbiskan, setelah ditahbiskan akhirnya saya mengenal pendeta itu dan kemudian, saya juga sempat bingung sih, waktu itu saya udah nggak Buddhis, saya juga belum masuk ke Kristen, tapi kenapa di hati kok, disuruh untuk panggil pendeta gitu. Nah itu saya waktu itu bingung juga dan tapi saya percaya itu kuasa Roh Kudus yang sudah mulai, bekerja mencari dombanya gitu yang sesat ya. Jadi, setelah ditabiskan gedung itu, diupacarakan, saya mengenal pendeta ini, kemudian kami, membuat sebuah appointment supaya saya ada konseling dengan, pendeta ini, karena pendeta ini juga ingin bincang-bincang dengan saya. Nah, puji Tuhan, Tuhan juga pakai pendeta ini juga ya untuk mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Jadi kemudian saya, kemudian ketemu dengan pendeta ini di gereja yang dia, eee, boleh gembalakan, kemudian saya ke sana dan pada suatu sore itu saya bersama adik saya. Adik saya itu memang sudah, pengerja juga di gereja itu sehingga,
hubungan mereka juga cukup dekat dan mereka itu rindu sekali saya juga mengenal Tuhan Yesus karena adik saya sudah lebih dulu mengalami kasih Yesus dan adik saya sering berdoa juga untuk saya supaya bisa kenal Tuhan Yesus. Nah, pada sore itu saya konseling dengan pendeta itu. Pendeta itu rileks aja sih nanya saya, "Kamu, mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat?" Dia tanya saya begitu. Terus saya dalam hati saya sempat bingung waktu ditanya gitu. Aduh, mau nggak ya gitu. Kalau udah terima kan artinya kita udah fix dong bahwa juru selamat kita ya Tuhan Yesus gitu kan. Karena kalau saya kan sifatnya setia kalau udah aliran satu ya saya harus taati gitu. Jadi kan keputusan yang nggak bisa serta-merta mudah gitu ya. Kita harus benar-benar pakai hati untuk menentukan siapa juru selamat kita dong gitu kan. Karena ini bukan perkara yang kecil loh, karena ini perkara rohani kan yang ujung-ujungnya lu ke surga apa ke neraka nih gitu kan. Jadi saya sempat bingung gitu. Saya bilang, "Pak, saya nunggu dulu deh, saya mikir," gitu. Jadi sempat nego-negoan gitu, nego-nego waktu. Di terus, "Pak, saya mikir dulu deh, Pak," saya gituin. "Ya udah, saya kasih waktu kamu mikir dah, ya udah saya pulang dulu ya." "Enggak, sekarang." Ya aduh, wah buset, saya harus di depan dia tuh kasih keputusan. Ya bukan maksa sih, dia mungkin ya dia cerdik lah ya, maksudnya, "Ayo kalau mau terima ya jangan tunggu waktu," gitu kan, nah kayak gitulah. "Ya udah Pak, saya tunggu dulu deh mikir." "Ya udah mikir, coba sono mikir, nggak apa-apa." Nah, terus saya sempat bolak-balik tuh keluar masuk ruangan gitu ya, sempat ke toilet bingung, "Aduh gimana ya, bener gak ya, mau milih gak ya, aduh gimana?" Gitu. Nah, bingung, satu suara bilang enggak, satu suara bilang, "Ya coba aja, boleh," gitu kan. Jadi ada 2 pribadi saling bertabrakan di dalam pikiran ini, saya sempat bingung mau milih yang mana. Tapi akhirnya pada satu titik, aduh saya pusing sekali, ya udahlah kenapa nggak gue coba sih gitu kan. Akhirnya saya saya akhirnya saya menguatkan hati saya bilang, "Yes, aku mau terima," aku gitu kan dalam hati saya di toilet tuh saya inget banget tuh lagi bergumul gitu kan. Nah oke, karena saya juga nggak tahu juru selamat tuh bener gak yang mana gitu kan, jadi kan kita masih bingung gitu waktu itu. Nah akhirnya, eee setelah yakin, oke saya mau terima Tuhan Yesus dan akhirnya saya kembali ke ruang konseling. Terus saya bilang, "Iya Pak, saya mau terima deh," gitu, ya kan. "Oke, kalau mau terima yuk," diajak ke ruang altar, gereja. Nah, oke, adik saya masih di ruangan konseling, membiarkan saya dengan pendeta itu berurusan pribadi dengan Tuhan, karena dia bilang, "Kalau kamu mau terima Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi satu-satunya, kamu harus mengaku semua dosa kamu." Yang nggak semua lah yang keinget aja, kalau yang nggak inget kan Tuhan maklum, tapi kalau kita bisa tahu itu dosa itu mengintimidasi kan ya kita harus sebut dong supaya iblis tidak berkuasa lagi ya, jadi dikatakan seperti itu. Jadi oke, saya masuk ke ruang altar, di ruang ibadah gereja itu di depan altar dan saya, eee disuruh ingat-ingat lagi apa yang masih berban, apa yang masih merasa kamu masih bergelut di dalam dosa tersebut, segala macam sebutkan biar kamu beres hari ini juga hidup kamu disucikan oleh Tuhan Yesus kan. Karena Tuhan Yesus itu suci kan, kita tidak bisa datang kepada Bapa dengan, hati yang kotor gitu, segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan, jadi kita harus mengakui gitu kan. Oke, dan saya mengakui, kemudian setelah saya pengakuan dosa, saya diajak lagi untuk, kemudian saya berlutut, pendeta itu juga berlutut, kami saling berhadapan di hadapan altar, kami saling berhadapan dan dia bilang, "Saya akan menuntun kamu untuk mengucapkan, pernyataan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat." Ya oke, kemudian saya ikutin aja, apa kata dia yang, seperti itu dan saya bilang, "Iya, saya menerima, Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya dan juru selamat saya satu-satunya." Nah, pada saat saya selesai berkata itu, nah itulah yang dikatakan kuasa di dalam perkataan kita yang keluar dari hati kita yang terdalam menerima Yesus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, itu ada kuasa yang secara kita tidak sadar itu mengalir. Jadi kita kadang-kadang tidak tahu, kita tidak bisa melihat kasat mata, tetapi sesungguhnya itu ada kuasa di dalam perkataan kita. Ya makanya firman Tuhan berkata bahwa
mati dan hidup dikuasai oleh lidah ya, gitu, kuasa lidah ya. Jadi, secara jasmani saya berbicara dan memang hati saya juga, ya udah oke, saya mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, penolong hidup saya ya, gitu kan. Jadi waktu saya bicara, saya tiba-tiba, saya udah nggak sadarin diri, mulut saya seperti ada yang kontrol, gitu. Saya juga bingung. Nah, karena mungkin waktu itu roh saya lemah, seperti saya pernah, sempat konseling dengan Pak Yusuf, yang dikatakan kalau roh lemah, maka kedagingan dan dosa kita yang bekerja, yaitu juga roh setan yang bekerja kan seperti itu. Karena roh saya waktu itu lemah, tapi dia sedang berurusan dengan Tuhan, maka roh saya yang lemah, kalah. Nah, tiba-tiba iblis yang di dalam diri saya, yang saya juga nggak tahu ternyata ada iblis di dalam diri saya, karena makanya kalau di hadapan Tuhan itu semua terbuka, yang kita secara mata duniawi kita berpikir we are fine, kita oke, nggak ada setannya, wah kita hidup biasa. Ternyata di hadapan Tuhan, iblis apapun semua nggak ada yang bisa melawan, nggak ada yang bisa bertahan. Itu semua muncul keluar ya kan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kan. Jadi waktu saya keluar kata perkataan, ya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiba-tiba saya secara nggak sadar, mulut saya seperti ada yang nguasain. Dan dia marah, tiba-tiba iblis di dalam diri saya memunculkan diri dan dia melotot kepada pendeta itu dan dia bilang, ya seperti hadapan ya, dia bilang, "Kamu mau apa?" Tiba-tiba dari mulut saya dia bicara seperti itu. Iblis di dalam diri saya berkata, "Kamu mau apa?" Dia tunjuk kepada pendeta di hadapan saya itu waktu itu. Dengan mata melotot, kata pendeta itu sih, waktu saya begitu mata saya melotot banget, gede, galak katanya. Ya saya udah nggak tahu lah ya, waktu itu kan juga udah nggak sadar gitu ya. Ya pokoknya saya sadar nggak sadar, saya bicara, "Kamu mau apa?" Terus pendeta itu juga ngomong, "Ya, kamu siapa? Kamu mau apa juga?" Karena pendeta kan udah tahu dong, saya udah bukan saya nih gitu kan. Jadi dia udah biasa hadapin kayak gitu. Jadi langsung dia juga sigap gitu kan. Jadi udah terjadi perlawanan nih gitu kan. Nah, terus udah itu, eee, iblis yang terus saya berkata, "Saya adalah yang sudah huni badan ini selama 6 tahun." Dia bilang gitu. Waduh, saya sendiri sadar nggak sadar, "Lah, kok 6 tahun?" Nah, saya flashback lagi, 6 tahun adalah pada saat saya tuh dikasih patung gitu loh, patung Buddha gitu ya, yang ukurannya segini gitu. Waduh, 6 tahun sejak itu kan, dan memang patung itu dikasih terus udah disembah-sembah, udah ditaruh di wihara untuk disembayangin gitu kan. Aduh, apa karena kayaknya waduh itu tuh gitu kan, maksudnya saya berpikir 6 tahun tuh saya udah punya tuh patung gitu untuk disembah, ditaruh di rumah saya gitu kan. Dia bilang, "Saya adalah yang huni tubuh ini selama 6 tahun. Kamu jangan ganggu, kamu jangan, ganggu tubuh ini ya." Pendeta itu bilang, "Kamu yang harus keluar, jangan ganggu tubuh ini. Tubuh ini adalah milik Yesus Kristus, Tuhan Yesus." Dia bilang gitu. Eee, ya bergumul dan iblis di dalam diri saya begitu galak dah, sampai akhirnya pendeta itu kewalahan menghadapi saya, yang saya sudah manifest saat itu. Dia panggil adik saya di ruang konseling. Nah, adik saya disuruh masuklah melihat kondisi saya, cicinya yang udah kacau gitu ya. Terus kemudian, mereka berdua akhirnya menyanyikan lagu pujian. Saat itu saya nggak hafal, karena kan waktu itu kita masih dalam kegelapan ya, dia nyanyi apa juga nggak tahu ya kata-katanya, pokoknya waktu itu yang saya rasakan ya karena itu udah bukan saya ya, waktu mereka nyanyikan lagu pujian, itu tiba-tiba kepala saya panas gitu dan saya tutup kuping, rasanya panas banget gitu kan, dan sampai berguling-guling di lantai gitu, sampai teriak, "Panas, berhenti, jangan nyanyi, berhenti berhenti, panas!" Gitu. Jadi setan itu takut sama pujian, orang Kristen gitu kan, panas, dia takut guling-guling gitu. Nah, mereka terus nyanyi nyanyi nyanyi, akhirnya sampai setannya itu capek juga ya, setan di dalam diri saya itu capek, akhirnya ya sebenarnya lepas nggak lepas sih gitu. Jadi karena capek aja, jadi akhirnya siuman ya, pendeta itu akhirnya menyadarkan saya, siuman setengah. Saya sempat bingung, ini tadi saya kenapa ya gitu. Jadi kayak orang nggak sadarin diri, tapi sadar nggak sadar, tapi saya udah tahu, kok kayaknya ada yang nguasain saya gitu ya, tubuh ini ada yang nguasain gitu, saya bingung gitu. Nah udah dong, jadi, ya karena roh kita lemah ya, jadi tubuh ini jadi dikuasain gitu ya, karena dari itu, persembahan itu, sesembahan. Jadi akhirnya pendeta suruh saya pulang,
Dan pendeta itu sudah merasakan bahwa saya memang belum bersih. Jadi adik saya harus ngikutin saya pulang ke rumah supaya dipastikan saya aman gitu setelah terjadi manifest tersebut. Nah, waktu kemudian saya pulang ke rumah, saya diantar oleh supir saya dan saya memang waktu perjalanan ke rumah, secara rohani, secara batin, saya tuh seperti melihat ada sosok hitam di sebelah kiri saya gitu loh, yang ngikutin saya gitu dan saya sempat antara sadar nggak sadar gitu. Memang saya waktu itu setelah siuman pun saya sempat seperti kayak kayak antara sadar nggak sadar gitu. Jadi saya ada kengerian juga, ini sosok hitam ini mengerikan ya gitu. Jadi saya pulang ke rumah, dengan seperti kayak zombie ya, zombie itu kan kayak bingung-bingung gitu ya, namanya habis manifest ya bingung-bingung gitu kan. Nah udah, jadi antara sadar nggak sadar saya makan dengan suami saya di lantai 2 ya, di ruang makan gitu. Jadi istilahnya setannya lagi tidur lah ya, sayanya masih sedikit siuman gitu, intinya kondisinya seperti itu ya kalau saya boleh jelaskan. Jadi, adik saya ini udah ngikutin udah tiba duluan di rumah karena dia kan naik motor lebih cepat gitu ya, udah di rumah dan dia minta izin sama saya, "Ci, saya boleh nggak ngurapin rumah Cici?" Ya karena disuruh pendeta tadi ya untuk ngurapin rumah saya. Nah, eee kemudian saya bilang, "Ya udah boleh," saya bilang. Jadi saya sambil makan di lantai 2. Kemudian dia naik ke lantai 3 gitu. Nah, ke lantai 3 secara kita kasat mata, ya saya mana tahu sih adik saya di lantai nggak tahu ya, emangnya kita punya mata sakti gitu kan, ya saat itu ya kecuali Tuhan atau setan yang kasih gitu kan, istilahnya lain gitu. Tapi waktu itu secara kasat mata kita nggak tahu dia ngurapin bagian mana gitu kan, ya saya makan aja. Nah, anehnya waktu saya makan ya, waktu dia ngurapin di atas lantai 3 itu, saat itu ternyata dia sedang mengurapi patung. Yang saya nggak tahu dia lagi ngurapin apa saat itu, saya cuma taunya saya lagi makan. Tapi pada saat saya makan, itu terjadi koneksi secara roh yang dikatakan saya lagi asik makan tanpa ada bagaimana-gimana, nggak ada rasa sakit, saya juga nggak pernah ngerasain sakit ditusuk jarum sampai sepanjang itu saya nggak pernah lah ya, emang kayaknya emang kayak dokter lagi infus gitu ya, kita sadar kalau lagi diinfus. Lah itu kan nggak lagi makan, kenapa seperti ada jarum panjang segini segini panjang, itu nusuk ke paha saya, kenceng banget sampai saya lagi makan, saya tiba-tiba teriak kekencangan karena sakit sekali itu jarum itu. Nah, saya ternyata baru tahu terjadi koneksi antara, roh patung itu di dalam tubuh saya, itu karena adik saya sedang mengurapi patung tersebut. Saya secara refleks karena jaraknya naik gitu, langsung ke daerah saya taruh, sesembahan patung di rumah saya, ada beberapa patung yang saya sembah setiap hari. Karena kalau di dalam Buddhis, kalau kita ada sesembahan altar itu kita menyatakan bahwa, oh kita memuja patung itu, kita mau minta ping an itu ya, yang maksudnya, baik gitu ya. Jadi di rumah kita ada altar sesembahan gitu. Jadi karena saya merasa ada sakit sekali, saya seperti ditusuk jarum, saya langsung secara refleks naik gitu ke lantai 3 secara garang tiba-tiba, saya udah berubah lagi, bukan saya lagi, dan dia, sambil menunjuk adik saya. Ternyata memang pada saat saya naik, itu adik saya jelas-jelas lagi pegang itu patung, lagi pakai minyak olesan diurapin dari belakang, terus saya panggil, "Ngapain lu di rumah gua?" Jadi tiba-tiba setannya ngomong lagi ke adik saya, "Ngapain lu di rumah gua? Mau lu apain rumah gua?" Jadi digituin adik saya udah tahu, waduh cici gue berubah lagi nih gitu kan, setan dari, nih patung lagi nih. Eee, "Ya gue mau ngurapin, emang kenapa?" Dia bilang gitu. Adik saya juga nggak kalah nih karena memang dia cinta Tuhan memang lagi bernyala-nyala, dia bertobat yang sungguh-sungguh. Dia bilang, "Saya mau ngurapin mau apa? Lu keluar dari tubuh encik gue." Dia bilang begitu kan, jadi perlawanan. Ya setan di dalam tubuh saya bilang, "Gak mau, lu mau ngapain rumah gue?" Dia gitu. Jadi sempet galak saya. Nah, adik saya nggak kalah cerdiknya, kata Tuhan Yesus kan harus cerdik. Dia keluarkanlah bahasa senjata yaitu bahasa roh.
Nah, di situ saya baru tahu ternyata bahasa roh penuh dengan kuasa. Karena waktu saya lagi manifest, ternyata waktu dia mengeluarkan bahasa roh, saya terpental ke belakang. Saya kaget sekali seperti dia mengeluarkan suatu kayak peluru gitu, pum, 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 gitu. Padahal dia waktu setelah saya Kristen, saya baru tahu itu bahasa roh gitu. Wah, tapi waktu saya manifest, waktu dia bahasa roh, itu seperti ada kuasa yang memental, membuat saya mental, saya ke belakang gitu. Saya kaget. Waduh, itu bahasa apa ya? Kok kayaknya mengerikan gitu kan bahasanya kayak gitu. Padahal itu kan seolah-olah kalau orang-orang yang melihat, mendengar kan seperti kayak bahasa alien gitu ya, tetapi ternyata di alam roh itu bahasa yang luar biasa, yang mujizat, yang penuh kuasa, dari ada aliran kuasa ilahi mengalir lewat bahasa roh. Itu karena saya bisa mengatakan itu karena saya merasakan waktu saya lagi dirasukin begitu, saya ngerasain, saya terpental ke belakang, saya merasakan seperti ada peluru lagi menembak saya. Nah, saya akhirnya kemudian udah terpental, waduh udah meronta-ronta, udah bingung ya, jadi bukan saya lagi saat itu. Ya udah akhirnya adik saya memanggil tim doa dari gereja dia, panggil ke rumah saya untuk segera malam itu saya untuk dilawat gitu ya, diurusin gitu ya. Jadi tim dari gereja datang kemudian mendoa-doakan saya dan, saat itu akhirnya memang sudah mulai terjadi, maksudnya udah melemah kekuatan daripada iblis yang di tubuh saya, tidak segalak, segarang ya sebelumnya. Makanya kenapa waktu saya terikat kuasa gelap itu, saya tuh galak banget gitu. Waktu saya belum dilepaskan gitu ya, ya tanya aja suami kalau yang memang udah kenal ya sama suami saya, pasti dia ngomong, "Iya, si Ana tuh waktu dulu belum kenal Tuhan Yesus, belum dilepaskan." Waduh, galaknya minta ampun gitu ya. Ya makanya nih kalau yang galak-galak jangan-jangan tuh ada roh-roh gitu ya. Jadi cewek tuh jangan galak, kalau galak berarti bukan dari Tuhan Yesus, karena kita tahu kalau dari Tuhan Yesus adalah roh yang lemah lembut ya kan. Nah, itu juga nggak gampang untuk menjadi roh lemah lembut itu kalau bukan kuasa Roh Kudus. Jadi galak banget. Jadi iblisnya yang tadinya udah galak-galak gitu awal-awal, wah udah kayak nunjukin giginya gitu. Waktu kuasa Tuhan sudah mulai bekerja di rumah saya, tim doa sudah datang, aliran kuasa mengalir, saya percaya aliran kuasa sudah mulai mengurapi, mengisi penuh rumah saya ya kan ya. Jadi iblisnya kayak udah kehilangan giginya gitu ya. Saya melihat, saya merasa waktu itu udah melemah gitu, udah kayak agak lemes lah gitu kan iblisnya. Jadi tim doa akhirnya pulang ya, melihat karena manifestnya udah mulai melemah gitu ya, ya capek lah orang masa nggak pulang gitu ya, udah malam gitu ya, menjelang tengah malam itu. Nah oke mereka pulang, adik saya tetap jagain saya bersama suami saya di samping saya karena takut terjadi kenapa-kenapa, karena memang saya belum benar-benar siuman saat itu, antara sadar nggak sadar. Jadi saat itu saya masih dikuasai. Kemudian cuma udah nggak ada perlawanan pemberontakan seperti sebelumnya gitu kan. Jadi akhirnya tim doa pulang, kemudian, adik saya menunggu saya, suami juga menunggu dan pada pada kurang lebih udah tengah malam banget deh ya gitu ya, udah tengah malam saya tuh nggak tidur, masih duduk aja di tempat tidur gitu, masih masih seperti kayak orang sadar nggak sadar, nggak mau tidur itu setannya gitu. Jadi, udah bingung gitu, jadi setan di dalam tubuh saya udah bingung, dia bilang begini, "Aduh saya mau keluar dari tubuh ini," dia bilang. "Cuman, ya udah keluar aja," kata adik saya kan yang dampingin saya terus kan. Ya karena saya nggak tidur, duduk aja bayangin udah ya kalau orang dikuasai setan begitu kali ya, udah nggak ngantuk, nggak lapar, nggak apa, pokoknya aneh deh gitu. Jadi, "Ya keluar aja, keluar dari kunci gue," dia bilang gitu kata adik saya gitu kan. Setannya bilang, "Aduh saya mau keluar tapi saya nggak ngerti bagaimana keluar, saya rasa panas panas ini, panas rumah ini, panas," dia bilang begitu. Terus, "Udah nggak enak di tubuh ini, saya udah nggak betah," katanya begitu. Ya saya sadar nggak sadar dia bicara begitu si setan. Dan akhirnya, adik saya bilang, "Udah lu keluar aja." Nggak bisa, nggak ngerti. Nah akhirnya, ya mungkin karena memang ya itulah ya, ya mungkin adik saya juga baru bertobat baru, jadi mungkin belum mengerti bagaimana mengeluarkan setan gitu ya, ya itu kan butuh itu ya, urapan tertentu, adik saya juga nggak ngerti, jadi bingung sampai jam 4 pagi tuh, nggak keluar-keluar setannya dan karena udah kecapean tuh, semua juga ya, saya percaya
walaupun adik saya capek, suami saya capek, saya juga secara fisik juga mungkin udah babak belur gitu. Nah, saya percaya kuasa Tuhan terus mengalir dan bekerja saat itu. Sejak saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saya percaya kuasa Tuhan sudah mulai mengalir, dan dengan cara Dia yang indah dan ajaib, Dia sudah bekerja bagaimana untuk cara melepaskan saya dari si iblis ini. Jadi karena meskipun adik saya tidak bisa mengusir keluar begitu aja, dan suami juga belum terima Tuhan Yesus saat itu, masih juga Buddhis, tapi Tuhan tuh selalu punya cara. Jadi pada kurang lebih jam 4 pagi ya, jadi iblisnya bilang, "Itu enci lu ada di situ," dia bilang. Jadi seperti saya tuh seperti tubuh, tapi roh saya di luar tubuh saya. Jadi iblis itu yang nguasain tubuh saya, sampai kayak gitu. Tabrakan saya ke situ, ke sana. Jadi saya disuruh loncat untuk supaya roh saya masuk lagi dan iblis itu keluar. Tapi adik saya bilang, "Lu keluar aja, ngapain disuruh loncat, ya saya mati dong," gitu kan istilahnya. Tapi iblis itu memang penipu yang ulung, yang benar-benar jahat, licik, dan tapi bodoh gitu kan. Emangnya adik saya bodoh, masa encinya disuruh loncat gitu kan. Kalau lu mau keluar, keluar aja, nggak usah suruh loncat-loncat segala. Enci gue ya udah ada di sini, balikin gitu kan istilahnya gitulah. Nah, bingung gitu. Waduh, si iblis memang jahat sekali, mau mencoba membunuh saya saat itu gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan menjaga, dan akhirnya pada saat dia sudah nggak tahan, Roh Kudus saya percaya saat itu mengalir di rumah saya, membuat dia sudah tidak tahan gitu ya, harus meninggalkan tubuh saya, termasuk rumah saya. Jadi waktu itu dia udah nggak tahan, dia bilang, "Udahlah, itu enci lu lagi berdiri tuh, tabrakin." Ya udah, serta merta akhirnya tubuh saya yang tadinya udah tergeletak ya, sempat tergeletak gitu karena ditahan-tahan supaya nggak nabrak balkon gitu, supaya nggak jatuh, ditahan-tahan terkapar di lantai, tiba-tiba dia bangun dengan tenaga yang kencang, dan dia tabrak, maksudnya gini loh, kayak saya lagi di ujung kaki saya, dia bangun jadi kayak gini hadap-hadapan, dia tabrak kan begitu secara roh ya. Jadi dia tabrak kan, jadi saya seperti pertukaran masuk ke tubuh saya. Jadi seperti begitulah kurang lebih kiasannya. Jadi roh saya masuk, dianya keluar gitu. Nah, pas terjadi seperti pertukaran roh seperti itu, pertabrakan roh gitu, seperti ada dimensi lah ya, seperti itu. Karena kan selama ini mungkin jadi roh saya dikuasai dia gitu loh. Jadi sayangnya disuruh, "Ih minggir lu, keluar lu, keluar lu. Ini gue yang nguasain tubuh ini." Jadi kayak gitulah kurang lebih. Jadi saat itu dia udah nggak tahan, dia keluar dengan cara seperti itu. Tiba-tiba saya terjadi seperti, wah kayak saya seperti, aduh kayak ada film kuantum gitu ya, kalau yang pernah nonton kuantum tuh kayak gitu deh, kayak tok gitu, saya ngerasa, kayak saya hidup lagi gitu, saya pok, terus saya bangun, terus tiba-tiba saya merasakan mata saya tuh terang gitu, dan saya merasa sadar gitu. Terus saya merasakan, aduh, eee, saya seperti yang selama bertahun-tahun terikat, hidup dalam kegelapan, nggak sadar. Saat itu tiba-tiba saya merasa saya sangat sadar gitu, dan saya merasakan sangat damai sekali, sukacita banget di dalam hati saya, yang saya bilang, "Aduh ternyata, aduh gue hidup lagi di dalam tubuh gue ini, aduh gila." Terus saya bilang, "Hah?" Terus saya seperti benar-benar sadar, karena selama saya terikat kuasa gelap itu, saya tuh jalanin hari itu seperti gelap gitu loh, seperti kayak bukan saya gitu, dan hidup saya tuh seperti kayak 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 ngambang aja gitulah ya, karena kan dikuasai ya gitu. Jadi, karena dikuasai kuasa gelap itu, jadi hidup saya tuh seperti dalam kegelapan, kebingungan, dan saat itu juga saya merasakan damai, sukacita yang luar biasa, yang saya merasa, "Aduh gila, I'm back to me, this is the real me, ini gue nih," gitu, yang seperti kayak udah nggak ada ikatan gitu, yang ini seperti kita kalau punya rumah, kita nih pemiliknya nih gitu. Jadi ada perasaan seperti itu yang selama bertahun-tahun saya nggak ngerasa saya memiliki tubuh ini gitu. Saya seperti tubuh saya tuh kayak dikontrol oleh makhluk lain gitu kan, yang seperti itulah, sorry. Jadi seperti itu. Jadi waktu waktu terjadi pertukaran roh itu, saya merasa tubuh saya dengan roh saya akhirnya bersatu kembali, dan saya percaya itu adalah, eee, pekerjaan Roh Kudus yang akhirnya benar-benar
mengusir iblis di dalam tubuh saya itu dengan cara yang sangat ajaib saya melihat. Jadi dari sejak itu sampai hari ini saya merasa happy di dalam hati saya. Saya merasa uh, I'm fulfilled gitu loh. Saya merasa ini gue nih gitu, ini gue nih gitu. Ini yang aku menguasai tubuh aku ya aku gitu loh. Kalau kalau kemarin-kemarin kan kok kayaknya ada yang lain yang menguasain aku, makanya aku jadi galak, aku juga hidup sering dalam kebingungan gitu. Terus aku sering jadi kayak suka marah-marah gitu kan. Pokoknya segala karakter-karakter buruk lah dan juga perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi Tuhan itu tidak baik, negatif, itu saya lakukan gitu. Tapi dan itu saya nggak sadar gitu lakukan dan saya merasa ya udah nggak salah gue gitu kan. Jadi seperti manusia dunia pada umumnya. Tapi pada saat saya merasa roh saya balik, Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib tersebut gitu ya, setelah didoakan, setelah itu iblisnya memang udah nggak tahan, akhirnya saya kembali kepada tubuh saya merasakan saya sadar dengan diri saya dan apapun yang saya lakukan, saya sadar, oh ini salah ya, oh terus hari ini gue ngapain, gue tahu besok mau ngapain, kayaknya jernih banget pikiran saya yang tadinya butek gitu, aduh pusing-pusing terus tiap hari gitu ya, makanya hati-hati tuh kalau yang pusing-pusing jangan-jangan gitu ya. Tapi sejak saya dilepaskan dari kuasa gelap itu, saya sangat merasakan damai, sukacita setiap hari dan pikiran saya tuh jernih, saya bisa berpikir secara jelas gitu dan saya sangat merasakan ada tuntunan dan maksudnya dalam arti saya happy seperti kayak ada aliran yang selalu membuat saya tuh happy gitu setiap hari gitu. Jadi disitulah saya merasa ada sejak itu saya merasakan ada kelepasan dan kemudian sejak itu juga patung-patung sesembahan saya bakar, bukan saya yang bakar tapi tim daripada gereja yang membakar. Kemudian sejak itu saya juga membuang semua buku-buku keagamaan ritual agama-agama saya sebelumnya, segala buku-buku tentang Taoisme saya bakar, saya buang gitu ya. Padahal buku itu setumpuk, koleksi untuk saya baca, saya buang semua dan semua tanda-tanda, simbol-simbol, lambang-lambang di itu juga semua saya buang dan saya mau mengikut Tuhan Yesus dan saya melakukan pembersihan secara total step by step ya sesuai dengan tuntunan. Saya lepaskan semua hal-hal yang ritual keagamaan saya yang dulu karena saya nggak mau menjadi terikat lagi seperti saya udah melihat bagaimana manifest tersebut yang mengerikan. Jadi saya kemudian mulai yang namanya membaca Alkitab dan juga berdoa. Saya belajar untuk bagaimana berdoa dengan Tuhan. Saya juga kemudian banyak untuk membaca membaca renungan-renungan dari para pendeta yang mana saya belajar gitu kan karena baru belajar ya kita mau tahu apa sih kekristenan itu dan akhirnya 1 tahun kemudian saya memutuskan untuk baptis di gereja bersama suami saya juga. Nah suami saya juga terus terang orang yang lembut hati, dia juga melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saya, melepaskan saya dari kuasa-kuasa gelap tersebut, yang ikatan-ikatan tersebut. Suami melihat akhirnya dia tahu bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia melihat sendiri bahwa dia terkagum, dia bilang, wow, dia menyaksikan kepada teman-teman bahwa setan tuh takut loh sama nama Tuhan Yesus, diusir itu takut gitu. Dia melihat bagaimana kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu bekerja, akhirnya dia juga ikut baptis, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya waktu dibaptis saya rasa bahagia sekali, saya sangat bahagia, tidak bisa dilukis dengan kata-kata, seperti saya benar-benar saya menemukan tempat gitu di dalam batin saya. Nah, ada satu cerita juga bagaimana pada saat saya pertama kali menginjak ibadah gereja saya, yang sekarang ini juga saya masih ikut ya, maksudnya sebelum COVID ya. Jadi pertama kali saya menginjak ibadah di gereja tersebut, saya tuh merasakan ada kasih yang mengalir di dalam hati saya waktu pertama kali saya masuk ke ibadah gereja tersebut.
Itu pertama kali seumur hidup saya yang merasakan bangku gereja, suasana gereja yang begitu luar biasa. Itu pertama kali, dan bukan karena pengaruh dari indahnya gereja, tetapi benar-benar di hati saya waktu pertama kali ikut ibadah itu, di hati saya seperti mengalir kasih Bapa yang begitu indah di dalam hati saya. Sampai begitu terharunya saya dari awal pujian ya, dari awal pujian WL memuji Tuhan gitu, kita ikut menyanyi. Itu dari awal pujian sampai khotbah juga selesai. Itu yang namanya air mata, itu nggak berhenti mengalir. Dan saya juga saat itu seperti kayak ada perasaan harunya tuh sampai sangat terharu, sampai rasanya bahagia sekali itu bertemu seperti saya merasakan saya kayak bertemu dengan seorang pribadi yang sudah sejak lama saya cari gitu. Yang saya juga nggak tahu gitu, kok bisa gitu loh. Saya merasa ada Bapa yang mengasihi saya gitu. Jadi saya merasakan pertemuan dengan Tuhan di situ pertama kali batin saya menyatu dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan ternyata pribadi yang saya cari selama ini Engkau ada di sini. Saya tahu saya sudah berada di jalan-Mu. Dan saya ingat waktu itu sudah memang hampir 2 tahun seperti saya bilang, Tuhan tunjukkanlah saya jalan kebenaran-Mu, jalan keselamatan-Mu. Nah saya ingat kurang lebih waktu saya ibadah di situ, kurang lebih kurang lebih 2 tahun. Jadi saya ingat doa saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau sudah menjawab doa saya, Engkau menunjukkan jalan kebenaran-Mu kepada saya. Dan saya merasakan benar-benar seperti ada sosok pribadi yang masuk ke dalam pribadi saya juga, yang menyatu ya, kan Roh Kudus kan seperti menyatu dengan kita. Dan sejak itu saya merasakan kalau berjalan di dalam kehidupan ini, saya merasa tidak sendiri lagi. Saya merasa seperti ada teman, seperti ada penolong, seperti ada petunjuk gitu ya. Seperti jalan saya ke depan kok terang gitu ya. Saya merasakan sehari-hari saya hidup tuh kok, kalau dulu kan rasanya kayak beban berat gitu ya. Udah beban berat, sendirian nanggung, bingung, nanya orang kiri kanan gak ada yang tahu, petunjuknya juga nggak tahu. Terus ya sedih sendiri, letih sendiri, bingung, beban berat lah pokoknya intinya ya. Tapi sejak saya mengenal Tuhan, saya merasa kok ya ampun Tuhan, Engkau baik banget ya. Setiap kali saya sedih, saya doa aja, kok Tuhan bikin saya senang gitu. Di dalam doa kita bisa ketawa, happy, tiba-tiba aliran kasih mengalir gitu ya. Terus setiap saya ada kesulitan, saya bingung ya, saya nggak mau nanya orang deh, intinya kalau dulu kan masih nanya-nanya orang kiri kanan, belum tentu pada benar gitu ya. Udahlah nanya Tuhan aja gitu kan, meskipun waktu itu belum tahu suara Tuhan seperti apa. Ya udah tanya Tuhan, tapi pada saat setiap kali nanya Tuhan, Tuhan selalu kasih jawaban. Dan secara ajaib, apapun yang kita bingung, kita bertanya sama Tuhan, walaupun saat itu Tuhan gak jawab sih gitu, kan kadang-kadang kita gak selalu peka ya gitu ya, gak jawab sih dia, kadang-kadang diem gitu, aduh Tuhan denger gak sih, gue lagi bingung nih gitu kan, kadang-kadang kan kita kayak lagi depresi, stres banget gitu kan, menghadapi suatu persoalan kan kadang-kadang, duh ilah Tuhan denger apa enggak sih, ini Tuhan kayak cuekin gue nih, Tuhan sayang gak sih sama gue gitu, kan sering ya kita merasa seperti itu. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan itu Allah yang hidup bener-bener, Tuhan Allah. Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang hidup, yang turun ke bumi untuk memanifestasikan dirinya melalui Allah Roh Kudus ya, karena Tuhan Yesus saat ini sudah di sebelah kanan Allah Bapa, dia sedang menunggu kepulangan kita, tetapi yang saat ini roh yang sedang bekerja adalah roh yang dikirimin dia, yaitu dia bilang memberikan roh penolong, roh menghibur. Tuhan Yesus tidak meninggalkan pada saat 40 hari dia sudah terangkat ke sorga, dia tidak meninggalkan kita sendirian kan. Nah itu benar, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berjanji dan dia sangat menepati, benar. Dan saya merasakan kuasa aliran Roh Kudus ya, karena setiap kali kita kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memberikan hadiah gitu loh, istilahnya dia memberikan Allah Roh Kudus kepada kita. Tuhan bilang dia memberikan penolong ya, jadi itu memang benar, saya saksikan, saya rasakan, aduh udah nggak terlukis lah pekerjaan bagaimana menolong hidup saya keluar dari setiap masalah. Itu udah nggak bisa ngomong dengan jumlah 1, 2 ratusan, udah mungkin ribuan kali ya gitu ya.
Jadi, kadang-kadang seperti kayak kita nggak merasakan Tuhan tuh jawab kesesakan pergumulan kita. Tapi sekali lagi, Dia berkata bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Artinya kalau Allah yang hidup artinya ya Dia hidup gitu loh. Dia bukan Allah yang mati seperti dulu waktu saya sembah-sembah itu patung-patung, itu ada Allah yang mati itu. Seperti ada firman-Nya kan berkata bahwa itu adalah batu pahatan yang dipahat manusia, ya kan, telinganya ya tuli, mulutnya yang nggak bisa bicara, disembah-sembah kayak saya dulu nyembah-nyembah gituan, patung-patung begitulah dia tuli, nggak bisa bicara, kita sembah-sembah sesuatu yang mati gitu. Akhirnya kan jadi pengikutnya juga ikut-ikut mati. Bukan mati secara rohani, mati secara jiwa. Entar lama-lama bukan hanya mati secara tubuh, ya kan, akhirnya mati, mati beneran gitu kan istilahnya kan, mati, semua mati gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi Allah adalah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Dia katakan Dia adalah Allah yang hidup, firman yang turun ke bumi, Dia sebagai Allah yang hidup dan Dia sedang sekarang bermanifestasi di dalam dengan kuasa Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang Dia berikan kepada setiap orang yang percaya, dianugerahi Roh Kudus. Nah, itulah Allah yang bekerja saat ini bagi setiap orang percaya. Jadi sometimes kadang-kadang kita sering merasa, aduh Tuhan tahu gak sih kesulitan gue? Tuhan tahu gak sih kesedihan gue? Sometimes kan kita kayak meragukan kuasa Tuhan, bener gak sih? Sering ya kita kayak iman kita kadang naik turun kan, bener gak? Tapi sekali lagi di sini saya mau katakan bahwa Tuhan kita bener, Tuhan Yesus Allah yang hidup. Mungkin seminggu berdoa belum, mungkin seminggu berdoa nggak ada jawaban, 2 minggu, 3 minggu, mungkin untuk saat yang betapa lamanya kita nggak melihat jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi saya sering selalu akhirnya menyaksikan bahwa, wow, udah nggak terhitung lah bagaimana Tuhan tuh akhirnya menolong saya, mengeluarkan saya dari setiap kesulitan, masalah, tekanan kejiwaan atau tekanan masalah apapun deh kita ya namanya orang hidup ya kita pasti ada masalah lah. Mau presiden juga banyak masalah, apalagi mau dikatakan orang kaya, jangan pikir orang kaya juga nggak ada masalah, ya lebih banyak kali ya. Pokoknya semua orang yang selama ada di bumi ya pasti ada masalah. Jadi kadang-kadang kita jangan melihat, ih dia mah enak hidupnya, kaya nggak ada masalah lah gitu kan. Dia mah ada, ya jangan salah orang kaya aja banyak yang bunuh diri gitu kan. Nah kalau nggak ada Tuhan ya bunuh diri. Terus misalnya dia udah terkenal, wah dia udah terkenal tuh enak hidupnya, jangan salah. 6 artis Hollywood, Bollywood di India di pandemik ini meninggal bunuh diri loh. Ya padahal terkenal loh. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan sering melihat, ih dia terkaya, dia terkenal, pasti enak banget hidupnya, nggak ada masalah. Aduh, masalah selama orang masih napas nih di bumi ini, selalu pasti ada masalah gitu loh. Ya, jangan berpikir miskin aja, susah aja, nggak ada kerjaan baru ada masalah. Semua orang yang selama masih dikatakan manusia di bumi ini, pasti ada masalah. Jadi saya merasakan ya dikatakan sejak dan saya percaya selamanya Tuhan Yesus adalah sumber jawaban dari semua masalah kita. Itu yang saya imanin. Sebab Dia adalah Allah kok. Ya, kalau Allah atas segala semesta, Allah atas segala hal, ya Dia adalah Allah di atas segala Allah gitu. Jadi masalah apa sih bagi Dia yang mustahil gitu loh. Jadi saya imani seperti itu. Saya selalu mengimani, Tuhan, you are the God of all. Engkau adalah Allah dari segalanya gitu. Dan seperti engkau adalah batu gunung pertahananku, engkau adalah apa ya, segala hal yang baik lah gitu istilahnya. Ya siapa yang bisa melawan Tuhan Yesus menurut saya gitu, karena dia mengklaim dia memang menyatakan dirinya seperti itu dan saya percaya bahwa dia adalah Allah gitu, karena saya sudah menyaksikan kuasanya. Jadi saya tidak pernah ragu akan kuasa dia dalam menyelesaikan setiap beban persoalan, masalah. Cuman kadang iman kita kepada Tuhan Yesus yang akhirnya memblok kita untuk menuju kepada keselamatan kita atau keraguan kita, iman kita yang membuat kita itu nggak menemukan jawaban. Itu yang sering saya alamin gitu loh. Nah pada saat iman saya turun gitu pada Tuhan Yesus, ya memang jawabannya nggak akan keluar-keluar. Kata Tuhan kan, Tuhan sangat menghargai iman kita gitu. Di mana imanmu? Karena kan terjadilah menurut imanmu kata Tuhan Yesus kan. Jadi sebenarnya masalah kita itu perlu iman kita baru bisa selesai. Tuhan udah memberikan jawaban, tapi imanmu di mana? Kan seperti itu. Itu sih yang sering saya alami. Jadi tanpa iman tidak ada satu orang pun bisa diselamatkan ya. Seperti kalau nggak salah firman-Nya berkata seperti itu. Jadi hati-hati, kita harus
menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi pada saat kita merasakan Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak menolong, hati-hati kita pertanyakan seberapa besar iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya nggak bahwa dia itu tuh Allah yang bisa menjawab segala sesuatu di dalam hidup ini, nggak ada yang bisa bisa mengalahkan daripada kuasanya. Dan juga katakanlah semua masalah ini kan ujung-ujungnya karena ada dalangnya, yaitu setan, iblis yang membuat kerumitan masalah-masalah di dunia ini. Coba perhatikan, nggak ada masalah yang nggak diciptakan oleh si iblis. Semua masalah adalah diciptakan oleh setan dan iblis. Lah kalau kita tahu setan itu udah di bawah kuasa Tuhan Yesus, kita berarti tahu bahwa masalah apapun nggak bisa lagi gitu loh. Bisa menguasai kita gitu. Masalah boleh ada, tetapi nggak akan bisa menguasai hidup kita gitu, karena selama kita berpegang kepada Tuhan Yesus. Jadi saya benar-benar merasakan bagaimana Tuhan Yesus menolong kesulitan saya demi kesulitan, bahkan saya mengalami sejak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun bukan serta-merta masalah langsung hilang gitu loh. Ya kata Tuhan Yesus kan masalah nggak mungkin hilang ya, cuman perbedaannya bagaimana kita setelah ada Tuhan yang menyertai setiap masalah kita. Jadi di dalam setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun begitu banyak badai dan rintangan yang juga menghantam saya gitu. Contoh salah satunya juga mama saya yang masih juga Buddhis, dia sangat tidak menerima saat itu ya, sangat tidak menerima saya untuk pindah keyakinan karena dia sangat menginginkan anaknya itu menjadi Buddhis yang baik gitu, karena dia sangat percaya hanya itulah jalan keselamatan gitu kan. Jadi dia mungkin takut anaknya kalau ikut Tuhan Yesus ya nggak selamat, mungkin pemikiran dia kan seperti itu, konsep pikiran yang terdoktrin ya. Jadi ya saya mengerti kenapa dia itu saat itu benci banget sama saya yang sudah pindah iman, sebab sampai sempat hubungan saya dengan mama saya juga kurang baik ya, sekitar 2 tahun gitu ya. Dia sering cuekin saya, diemin saya, sedih banget deh gitu. Terus sering marah-marah sama saya. Tadinya kan hubungannya baik banget gitu, saya nurut banget sama dia. Ya iyalah ya, satu wihara juga gitu ya, keyakinan juga sama ya. Setelah saya pindah Kristen ya istilahnya ya kayaknya udah bukan anak gue nih gitu, mungkin pikirnya gitu ya, jadi kayak udah beda nih gitu kan, udah ikut Tuhan Yesusnya Tuhan orang bule mungkin bagi dia ya gitu. Jadi kayaknya kita udah beda gitu ya. Jadi dia sebel gitu, udah kayak udah nggak seneng, udah kayak gitu deh. Jadi sempat tidak baik hubungan. Jadi dia sering marah-marah sama saya gitu. Jadi saya sedih banget, ya ampun, saya pindah ke Tuhan Yesus aja kok kayak gitu, mama gitu kan. Padahal kan kita sayang mama gitu kan. Jadi kayak dibenci gitu ya sedih aja. Tapi satu hari ada teman saya yang baik, dia bilang begini. Ya saya sempat nangis sih, aduh jadi nangis. Jadi ada jadi ada teman saya yang baik, dia bilang begini, Ana, kalau ketemu mama kamu, minta urapan kasih dari Tuhan, dia bilang gitu. Anggap seperti Tuhan yang menghadapi mama kamu, kasihi mama kamu tetap. Ya teman saya cuma berpesan seperti itu. Karena sedih sekali ya, kayak mama yang saya cintai dia benci saya seperti itu. Saya sangat sedih. Setiap kali saya mengunjungi dia, dia seperti dingin sama saya. Dia seperti kayak cuekin saya, dia tidak menyukai saya, dia tidak menyukai kehadiran saya. Seperti saya jadi kayak orang lain di hadapan dia gitu. Dan saya sedih sekali, sebab saya sayang banget sama mama kan. Kemudian saya bilang saya nggak sanggup kalau kayak gini, sebab setiap kali saya mau mengunjungi rumah dia, kalau saya udah di rumah dia kok saya dijudesin gitu, dicuekin gitu, dijutekin gitu, yang tadinya baik banget gitu. Ya saya kayak gimana ya, kalau sekali, 2 kali digituin mungkin kuat, tapi kalau terus-terusan begitu kan akhirnya, saya nggak kuat juga gitu. Ya saya akhirnya
sisi, satu hari saya bilang sama teman saya begini gini gini, teman saya cuman pesan, "Ana minta urapan kasih dari Tuhan," dia bilang. "Hanya Tuhan yang bisa memberikan kamu kasih dan kamu sanggup untuk tetap mengasihi mama kamu. Supaya saya diperlakukan begitu, saya jangan sampai benci mama saya gitu ya. Saya nggak kuat gitu. Ya jangan sampai saya jadi, ih mama jahat sama gue, ya udah gue jahat deh, udah biarin aja kan nggak bisa kayak gitu. Jadi teman saya bilang ya seperti itu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup hadapin mama saya yang begini terhadap saya karena saya pindah iman gitu. Saya bilang, Tuhan, saya minta kekuatan untuk boleh tetap mengasihi mama saya meskipun mama saya membenci saya karena saya udah jadi orang Kristen gitu. Jadi waktu itu saya mendengarkan saya menurut teman saya yang begitu, ya itulah Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan itu selalu menjawab doa dengan kalau kita hati tulus kita berdoa pasti Tuhan jawab. Jadi sejak itu benar-benar saya datang tetap ke rumah mama saya dan saya menguatkan diri dan saya bilang, "Mama, uh, saya memeluk mama," gitu. Meskipun dia dingin sama saya, dia ketus sama saya, karena saya udah dimampukan oleh Tuhan Yesus. Uh, di setiap kali saya mau pulang, saya kuatkan diri, saya memeluk mama saya. Saya mau memanifestasikan kasih Allah kepada dia. Karena mungkin selama ini di aliran dia tidak menerima kasih Tuhan. Ya dia selama ini juga dengan bebannya yang banyak, dia tidak bisa uh, mengeluarkan unek-uneknya gitu kan. Ya akhirnya saya mau berdiri sebagai umat Allah, umat Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan. Saya mau mencoba menjadi manifestasi kasih Allah kepada mama. Jadi saya tiap kali pulang sejak itu saya kuatkan diri, saya coba peluk mama saya dan ya awalnya sih dia kayak nggak biasa ya, bingung ya karena selama ini kita kan kayak hubungan ya baik sih baik tapi nggak sampai kayak ya seolah-olah kayak lebay meluk-meluk gitu kan gitu. Tetapi karena Tuhan Yesus yang membuat kita jadi seperti itu, saya memeluk dan dia awal-awalnya kayaknya dingin cuek tapi akhirnya kebiasaan saya setiap kali pamitan saya selalu memeluk dia dan kemudian dari situ mulai mengalir ya apa namanya kedinginan hubungan yang dingin tersebut sudah mulai mengalir dan saya selalu usahakan setiap kali saya datang ke mama saya berusaha menjadi teman curhat dia. Karena saya tahu ya, karena saya juga pernah di wihara, di Buddhis, itu yang namanya konseling tuh nggak ada, apalagi curhat-curhat gitu. Ya di sana tuh jemaat ya cuek-cuek aja, kalau di dalam Buddhis ya lulu gua gitu ya, urusannya seolah-olah kita berbuat baik aja gitu. Kalau lu udah masalah ya udah, emang gue pikirin seperti itulah kurang lebih ya. Jadi seperti tidak ada konseling, kalau berbicara masalah pun seperti mungkin kayaknya bukan hal yang umum di sana ya gitu. Jadi tidak seperti di dalam Kristen itu kan kita sangat diberkati. Saya merasa sangat diberkati sebab setiap kali kita ada masalah selalu ada teman-teman yang menguatkan, yang mendoakan dan juga kita selalu bisa dihubungkan dengan kasih Allah kembali gitu. Jadi benar-benar saya merasakan komunitas di dalam Kristen itu sangat sangat membantu pertumbuhan rohani saya. Yang penting kita pergaulannya benar ya, sebab kadang-kadang kan juga perkumpulan atas nama Tuhan Yesus kan, tapi ujung-ujungnya mungkin ya cari makan atau cuman gosip-gosip ya nggak gitu juga. Jadi kita harus benar-benar menemukan komunitas teman-teman seiman yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang mau bertumbuh imannya, rohaninya. Jadi kita bisa bertumbuh semakin hari semakin baik. Jadi intinya saya dengan mama sudah baik, mama juga mulai melihat bagaimana saya teguh kekeh dengan iman saya dan juga bagaimana sedikit demi sedikit ya maksudnya
adalah upgrade perubahan daripada karakter-karakter saya yang lama, yang mungkin suka emosi, judes, atau segala macam yang negatif lah pokoknya. Mama melihat ada perubahan dan bagaimana Mama juga melihat kesabaran saya, sikap saya mulai positif mungkin ya, dia melihat ya. Jadi akhirnya suatu hari saya kaget dan saya merasa tersanjung. Jadi karena gini, sebelumnya kan Mama tuh kayak negatif banget ya terhadap orang Kristen ya. Jadi sangat sangat sinis banget gitu. Apalagi kalau kita ngomong firman di depan dia, aduh udah kayak apaan, terus dia juga nggak kalah dengan doktrin dia jadi kita kayak perang doktrin nih jadinya ya kalau setiap kali bicara sama Mama. Akhirnya terus pokoknya dia selalu merasa wah doktrin dia paling bener deh, pokoknya juru selamat dia paling bener deh, jadi seperti itu. Jadi kita tuh kayak dikecil-kecilin di hadapan dia tuh kayak diremeh-remehin, seolah-olah tuh kayak jalan Tuhan Yesus tuh bukan jalan lah gitu istilahnya, lu mah jalanmu sesat loh, dianggap seperti itu ya di mata dia. Tetapi puji Tuhannya setelah bertahun-tahun saya terus sabar menghadapi dia gitu, dan saya berdoa seperti teman saya bilang, mengalirlah urapan kasih kepada Mama gitu kan. Jadi akhirnya suatu saat pada saya kaget sih pada suatu saat dia bilang gini, "Ya udah lu bina jalan lu, baik-baiklah membina jalan kamu gitu, ya biarlah kamu menjadi semakin baik di jalan kamu." Dia bilang begitu. Jadi saya kaget, ya Tuhan terima kasih. Akhirnya Mama tuh kayak udah nggak kontradiksi lagi sama saya, dia jadi udah menerima iman saya, maksudnya menerima saya lah ya untuk udah menjadi anak Tuhan gitu ya, dia udah kayak ikhlasin gitu intinya lah ya gitu. Tadinya kan kayak berontak gitu, benci saya. Nah puji Tuhan gitu, dia mungkin melihat perubahan saya, dia akhirnya dan ajaibnya kalau sekarang-sekarang ini ya, saya mencoba sih kadang-kadang nyelipin firman kepada dia, saya bilang, "Ma, kalau Tuhan Yesus bilang begini gini 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 loh, Ma." Jadi istilahnya kan apa yang dia percaya kan ya kita tahu maksudnya yang dia percaya mungkin menurut saya tidak sesuai firman, ya saya katakan sesuai firman Tuhan begini gini gini. Yang tadinya tuh dia selalu emosi tinggi, waduh wattnya panas gitu, tapi ya itu, satu saat dia kayak diem gitu loh, maksudnya waktu saya ngomong firman Tuhan Yesus, dia tuh udah nggak marah gitu loh, udah nggak kayak kebakaran jenggot gitu. Aduh dan saya, aduh Tuhan terima kasih gitu kan maksudnya, ya udah jadi tenang ya, jadi kan dia kalau kita setiap kali ketemu, kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan kan jadi enak, udah bisa masuk gitu. Jadi ya itu yang saya bersyukur, mmm, kemudian juga, mmm dan betapa banyak karya-karya Tuhan di dalam hidup saya, mengubahkan, pribadi saya, dan juga, satu lagi, peperangan roh, itu sangat bagi saya tuh kalau saya bilang sih agak ngeri ya. Jadi hampir setiap kali itu waktu awal-awal saya terima Tuhan Yesus itu intimidasi secara roh itu sangat kuat. Kadang-kadang misalnya, habis, saya lagi baca Alkitab misalnya gitu ya, eee ruangan udah tengah malam, udah nggak ada orang gitu kan, barang-barangnya juga nggak banyak gitu, maksudnya dalam arti di ruang buku tuh nggak ada buku-buku yang berat yang bisa jatuh tuh nggak ada. Tapi tengah malam kalau saya baca Alkitab tuh ya, tiba-tiba tuh kayak ada suara di plafon gitu, seperti bunyi binatang tuh kencang banget gitu. Dan saya kaget, apaan ya kok kayak kodok di atas gitu kan, bingung juga emang kok ya maksudnya kok ada kodok di plafon kan aneh banget. Nah itu seperti itu. Terus kadang-kadang pernah Eee, ya pernah dengar bunyi, eee, gedubrak gitu, seperti buku yang besar banget jatuh, saya keluar nggak ada apa-apa gitu. Terus juga mimpi-mimpi yang menakutkan saya, jadi awal-awal pertobatan saya tuh saya sangat banyak diintimidasi dan, dulu saya tuh penakut banget sama yang namanya, setan ya gitu ya, apalagi kayak horor gitu yang ya kayak gitu deh, saya tuh takut banget gitu. Tapi, eee karena di dalam Tuhan Yesus saya tahu bahwa Dia adalah, apa ya, roh yang di atas segala roh lah ya, roh yang kudus, Allah yang begitu luar biasa, yang menguasai, bahkan setan udah kalah di bawah kakinya Tuhan Yesus. Jadi tuh saya cuman bilang, "Aduh setan, lu mah udah nggak ada kuasanya deh."
gue udah terima Tuhan Yesus, roh Tuhan ada pada gue gitu. Jadi lu jangan nakutin gue deh. Jadi saya sering berkatakan itu. Jadi yang dulunya saya penakut tuh saya sekarang udah nggak takut gitu, karena setiap kemanapun saya percaya Tuhan Yesus tuh menyertai saya dan melindungi saya. Nah itu ketakutan yang Tuhan sudah angkat. Dan kemudian juga pemikiran-pemikiran saya yang salah. Saya banyak baca firman Tuhan dan saya akhirnya mengerti tentang kebenaran dan banyak konsep-konsep pemikiran yang keliru yang dulu saya dapatkan dari doktrin yang lama dan juga dari konsep-konsep duniawi. Kemudian Tuhan benahi sedikit demi sedikit. Akhirnya setelah kita tahu firman Tuhan dan itu akhirnya mengubah hidup kita, menuntun hidup kita untuk semakin lebih bisa hidup di dalam kebenaran. Meskipun saya sangat sadar, saya juga sebagai manusia masih banyak kelemahan, masih seringlah berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan secara saya nggak sadari juga. Banyak juga saya dulu juga dosa ya. Tetapi satu iman saya gini, saya cuma bilang, saya memang orang berdosa Tuhan. Tapi saya bilang sama diri saya sendiri, saya bilang, saya memang manusia yang penuh dengan dosa, yang sering kali khilaf, yang sering kali lebih sering menyalahkan orang lain daripada diri saya sendiri. Tetapi saya cuma percaya, selama ada Tuhan di dalam hidup saya percaya Tuhan akan terus mengubahkan saya menjadi manusia yang semakin baik di hadapan Dia. Asal saya mau taat, saya mau nurut, saya mau benar-benar mau rela diproses sama Tuhan Yesus. Karena apalagi saya dengan background yang sedemikian rupa, yang pernah diikat oleh iblis, setan yang sedemikian kuat dulunya di tubuh saya, nggak begitu mudah serta merta iblis itu tuh langsung membuat saya, lepas gitu, nggak mungkin. Saya tahu iblis itu selalu mencoba cari cara untuk supaya dia bisa masuk lagi menguasai kehidupan saya melalui tubuh, jiwa, roh, pikiran, apapun celah yang saya boleh ada, dia mau masuk. Dia pengen mengikat saya kembali supaya saya hidup lagi seperti manusia lama. Saya sangat sadar itu. Oleh karena itu, apalagi ditambah lagi kutuk nenek moyang yang mungkin masih ada, dan saya sangat sadar situ. Jadi maka dari itu, sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan dan iblis itu nggak suka, saya sungguh-sungguh berusaha keras, saya menjaga hidup saya supaya saya benar-benar taat, saya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan juga saya juga benar-benar menjaga apa yang masuk ke dalam diri saya, termasuk tontonan ya dari mata, termasuk dari pendengaran ya, telinga, omongan orang. Dan juga apa yang saya makan juga, nanti ada pembahasan tersendiri itu, kalau makan juga harus sesuai firman Tuhan ya gitu kan, kalau nggak sehat kan bikin mood marah-marah katanya gitu ya. Nah, apa yang masuk ke dalam tubuh saya sangat perhatikan. Karena karena itu akan sangat mempengaruhi jiwa kita. Kita jangan merasa sok kudus misalnya, oh tiap hari kita nonton duniawi, YouTube duniawi atau medsos yang duniawi, oh kita bisa tetap suci, kudus. Ya enggak juga lah ya, sekuat-kuatnya kita manusia kadang terkontaminasi juga, akhirnya kita kadang keseret. Jadi memang secara radikal saya sangat menjaga hidup saya supaya apa yang saya masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam roh, jiwa dan tubuh saya yang akan efek ke dalam itu semua, itu saya benar-benar harus selaraskan dengan apa firman Tuhan. Jadi terutama juga pergaulan ya. Kalau secara manusia itu pergaulan. Jadi pergaulan pun saya sangat menjaga supaya jangan sampai saya masuk ke dalam pergaulan yang kalau kita masuk cuman ngomongin orang atau cuman ngomongin keduniawian yang gak ada ujungnya gitu, yang juga tidak membangun. Itu saya benar-benar tinggalkan sih gitu. Ya mungkin sebagian orang bilang si Ana sombong banget jutek. Ya bukannya sombong lah, kalau kita kumpul cuman ngomongin orang terus dikasih tahu nggak mau tobat-tobat ya capek juga ya kayaknya ya. Ya udahlah, kamu mau ngatain saya, mau benci saya, ya terserah gitu. Yang penting kan saya mau melakukan firman Tuhan yang dikatakan jangan kumpul dengan pencemooh, kan di dalam Alkitab kan ada tertulis jangan duduk dengan para pencemooh. Nah, itu saya lakukan, saya juga taat sebab saya tidak mau roh
saya dicemarin gitu loh, jiwa saya dicemarin, apalagi tubuh, karena saya sangat percaya yang Tuhan bilang, ya firman Tuhan udah bilang bahwa tubuhmu adalah baik kudusmu. Jadi saya benar-benar mau menjalankan, mentaati firman itu. Kalau mau kudus ya kudus gitu loh, jangan apapun mencemari. Jadi dari pergaulan saya juga menjaga, dari pikiran juga. Saya sangat, hati-hati dengan pikiran juga ya, yang memang saya bergumul dengan itu. Setiap manusia kan bergumul ya, setiap kali ada masalah kan kita mikir ini, mikir itu, kadang-kadang mikirnya belum tentu benar gitu kan ya. Jadi, cara saya mengikat pikiran-pikiran yang dari iblis adalah dengan cara banyak baca firman Tuhan gitu loh. Memang sih pergumulan juga ya baca firman tiap hari gitu ya, kadang apalagi sibuk, tapi saya selalu ingat bahwa kalau kita nggak ada firman Tuhan lama-lama, eee pikiran kita nanti diisi yang nggak bener gitu, jadi yang nguasain yang beda. Nah juga, roh, roh juga saya sangat menjaga. Nah kemarin juga saya sempat konsultasi dengan Pak Yusuf dan juga, Ibu Karolin. Mereka sangat menguatkan saya, yang kemudian saya percaya itu Roh Kudus kembali mengingatkan saya untuk menjaga keintiman dengan Tuhan gitu loh, ya, lewat doa, pujian, penyembahan yang sehari malah katakan sejam pagi, sejam malam gitu ya. Aduh, saya bilang kadang-kadang saya paling 10 menit, 15 menit kalau pagi. Tapi ini benar-benar mengingatkan supaya saya menjaga roh saya tetap kuat, karena Pak Yusuf, kemarin beliau mengingatkan bahwa kalau roh kita nggak kuat ya, maka jiwa kita itu akan terseret lebih ke duniawian gitu loh. Dan saya akhirnya dibukakan, dicerahkan, oh ya benar juga ya, mungkin selama ini saya tuh kayak agak keduniawian, karena kan secara saya pengusaha dan saya juga ibu rumah tangga yang sibuk tiap hari ngurusin masakan, ngurusin masalah-masalah duniawi gitu ya, dan juga ya sibuk, cari uang gitu, mikirin cuan nih gitu, gimana nih supaya cuan lebih banyak gitu. Supaya usaha berkembang gitu kan ya, wajar lah ya, setiap pengusaha kan pasti mikirinnya omset gitu kan. Ya memang kan ya kita kan dalihnya gereja kan butuh uang juga, bener nggak? Jadi kayaknya secara secara, kita tuh pengusaha tuh, wih kita harus nih cuan-cuan yang banyak nih biar biayain, misionaris-misionaris nih. Wah kayaknya kesannya tuh alasannya, kudus banget gitu ya. Tapi kan akhirnya ya saya percaya Roh Kudus ingetin, istilahnya kalau roh lu nggak kuat, ya lu semua juga gagal gitu. Bisnis juga gagal, rumah tangga juga gagal, hidup lu juga gagal lama-lama gitu. Aduh saya pikir, iya juga ya, bener juga. Jadi jangan kita pikir, oh kita udah kuat, kita udah, wah udah beriman sama Tuhan Yesus gitu ya, udah petantang-petenteng gitu kan, kayak, kayak kayak cuekin waktu-waktu teduh sama Tuhan, intim sama Tuhan gitu kan, kita cenderung begitu, ayo ngaku. Karena saya juga sering gitu dulu, bukan dulu ya, ya gitulah kadang keseret-keseret banget lah ya, itu mah ada rahasia umumnya sebagai orang Kristen, karena kan saya juga di dalam komunitas kan kita sering sharing gitu kan. Jadi cenderung kita tuh keikut arus keduniawian lah gitu. Jadi kemarin puji Tuhan, Roh Kudus berbicara melalui Pak Yusuf ya, jadi beliau bilang, bahwa kalau kita selalu menghidupkan kedagingan, ya bagaimana roh kita bisa kuat katanya. Eee karena jiwa ini kan seperti firman Tuhan bilang, roh itu lemah lembut ya, daging itu lemah ya kan, kayak gitu. Jadi, jiwa ini kata Pak Yusuf, jiwa ini tuh ngikut aja gitu, yang dikatakan kan penurut ya, gitu kan. Jadi ngikut, kita ini kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kita ini jiwa kan yang punya kehendak itu kan jiwa ya, gitu ya, kalau nggak salah ya, kalau salah nanti Pak Yusuf tolong di dibeberkan kembali. Jadi jiwa ini kan nurut. Jadi kalau kalau kita kuat di roh, yaitu pujian penyembahan Tuhan, ya jiwa itu yang ngikut ke roh, roh kita kuat, jiwa kita kuat. Tapi kalau kedagingan kita kuat ya, ya misalnya kita mikirin makan mulu lah, mikirinnya wah ke mall enak-enak, wah ngeliatin tas yang cakep-cakep, sepatu yang cakep-cakep, cuan-cian nih gitu, wah keren nih, wah gitu kan. Nah itu kan kedagingan, sesuatu yang fana gitu kan. Jiwa kita juga nurut ke sana, jadi lama-lama kita kan binasa karena daging itu kan memang nggak kekal, itu kan fana ya, kan juga emang daging itu kan lemah gitu, mana ada kekuatan sih orang yang coba deh kalau misalnya kita selalu have fun secara daging tiap hari, rasanya sih seneng doang, tapi ya jiwa kita nggak kuat, makanya banyak orang kan jatuh ke dalam dosa kan karena kedagingan kan, kayak gitu kan. Jadi
nggak kuat gitu. Jadi akhirnya saya waktu Pak Yusuf bicara seperti itu, saya dibukakan puji Tuhan, saya semakin seperti kayak disadarkan, oh my God, bener ya gitu. Waktu intim dengan Tuhan tuh sangat sangat krusial banget sebagai orang Kristen yang saya secara pengusaha dan ibu rumah tangga yang ya sama lah ya, rata-rata ibu rumah tangga tuh kalau yang ngurus keluarga kan tau lah ya, sibuk banget gitu kayak apa ngurusin itu tuh kita sometimes tuh kayak lupa gitu dengan hubungan intim dengan Tuhan gitu loh. Nah, itu yang Pak Yusuf bilang kalau roh kita lemah, waduh, bayangin aja deh, saya udah nggak bisa bayangin sih kalau roh lemah ya, mengerikan ya roh lemah itu. Kalau roh kita lemah tuh ya kita keseret arus keduniawian, tapi kan kita tahu, tapi kan kita kan nggak sadar. Karena kan kita sebagai manusia cenderung tuh yang dikatakan ya, eee, kita pakai mata melihat yang secara jasmani, yang secara kasat mata kita lihat. Telinga, kita sering mendengar yang ada, yang di YouTube lah, di berita ini, berita itu, bahkan hoax juga kadang-kadang kita dengerin gitu kan. Nah, terus kita selalu yang berhubungan dengan kedagingan kan setiap hari. Tapi kalau kita tidak punya waktu intim dengan Tuhan, akhirnya roh kita lemah, akhirnya roh kita lama-lama nggak bisa lagi tuh peka gitu loh. Makanya dikatakan kalau orang Kristen tidak bisa dengar suara Tuhan, ya introspeksi aja gitu, siapa tahu lebih banyak kedagingannya yang kuat gitu daripada Tuhannya gitu kan. Karena saya juga pernah mengalami kalau kita lagi terus sibuk gitu ya, terus kita kayak menganggap waktu intim udah kayak kayak ritual, udah kayak formalitas gitu ya, itu tuh bener-bener udah nggak peka gitu. Jadi jadi sampai, "Aduh Tuhan mau ngapain ya hari ini?" Udah bingung sendiri. Nah itulah jadi kadang-kadang roh kebingungan tuh mulai muncul. Nah kalau kita roh kebingungan kita udah muncul, nanti jadinya kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Nanti kalau udah salah nyalain Tuhan, nyalain ini, nyalain itu. Nah hidup kita susah, ya susah. Karena kita sendiri yang nggak mau dengerin suara Tuhan. Nggak mau dengar suara Tuhan ya karena kita nggak menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang secara orang Kristen tuh kadang-kadang bikin masalah dia sendiri sih kalau menurut saya. Karena saya juga pernah begitu. Jadi ya puji Tuhan saya selalu dikelilingin orang-orang baik, ya Tuhan tuh baik banget gitu ya, saya ngerasain setiap kali saya lagi lemah, lagi nggak bener gini, selalu ada Tuhan tuh pakai orang-orang untuk ngingetin saya. Dan memang setelah Pak Yusuf membeberkan tentang kekuatan roh, di situ saya benar-benar dibukakan dan saya harus serius sih dengan hal ini. Jadi akhirnya saya memang kayak kemarin saya benar-benar oke, aku akan benar-benar give the time for that gitu. Minimum 1 hour, 1 hour tuh 1 jam untuk memuji dia, menyembah dia dan benar-benar memuji menyembah aja, nggak usah pakai pretelan doa-doa, "Aduh Tuhan, gua hari ini mau minta ini, mau gini, begitu." Udah deh kata Pak Yusuf, ya lu nggak minta pun Tuhan udah tahu. Iya sih emang kan seperti kita harus ingat firman Tuhan yang dikatakan bahwa Allah menginginkan, eee, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi harus ingat itu kita, jadi saya juga selalu ingat, oh iya ya bener gitu, Allah itu menginginkan kita dipilih untuk ngapain? Ya untuk nyembah Dia gitu. Kalau udah dipilih terus nggak nyembah Dia, mau nyembah siapa? Entar balik lagi dong nyembah yang lama, ya jadi repot lagi kan. Jadi, saya disadarkan kembali ya oleh Pak Yusuf juga, puji Tuhan terima kasih Pak Yusuf bahwa memandang pentingnya, hubungan intim dengan Tuhan itu sangat penting supaya roh kita kuat. Kalau roh kita kuat, kita baru bisa menghadapi segala problema-problema dalam kehidupan ini dengan baik, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena Allah itu kan roh. Jadi kalau kita bisa bersatu dengan roh Tuhan, maka kita itu akan sangat mudah menjalani kehidupan kita setiap hari dengan ringan karena kita sangat sangat hidup di dalam tuntunan Tuhan. Uh, dan kalau roh kita kuat, kita bisa melihat segala sesuatunya bukan dari perspektif dunia lagi, tapi dari perspektifnya Tuhan gitu. Karena keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan akan banyak membukakan hal-hal yang tidak kita ketahui, tapi Tuhan akan beritahukan. Makanya yang dikatakan kita itu akan menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang, yaitu dikatakan kalau kita mau sejalan hidup intim di dalam roh Tuhan. Jadi maka yang dikatakan kita bisa menjadi pemenang, lebih dari pemenang, baru bisa gitu. Jangan kita cuma mengklaim, ya kita pemenang, di atas segala pemenang, tapi kalah mulu. Kenapa? Karena rohnya kalah mulu sih gitu kan.
Ya karena kenapa roh kalem mulu? Ya iya tiap hari juga terus maunya denger musik dunia daripada musik rohani gitu kan. Atau misalnya maunya makan enak terus gitu, nggak mau puasa gitu kan. Jadi rohnya lemah terus gitu ya. Gimana mau jadi pemenang seperti itu. Misalnya tiap hari juga maunya ngegosipin orang, ngegosipin sana sini gitu kan. Bukannya perkataan yang membangun malah ngegosipin sana sini gitu. Karena kenapa? Kedagingannya terus dimunculkan. Jadi akhirnya rohnya lemah. Jadi bukan berarti bukan jadi manusia rohani lagi, manusia daging dong. Jadi itu yang saya sangat hindari setiap hari. Saya cuman ingat kita jangan menjadi manusia daging lagi gitu. Cuman kita tahu, cuma sometimes kita tuh nggak ngerti jalaninnya. Nah makanya puji Tuhan kita tuh harus banyak berguru ya, terutama pasti sama Tuhan Yesus kita berguru. Tapi kalau bagi saya Tuhan Yesus juga pasti memberikan hamba-hambanya yang juga takut akan Dia. Nah kita boleh dengar lah ya Tuhan, hamba-hambanya yang sangat mendapatkan tuntunan Tuhan dan membangun jiwa kita seperti itu. Jadi itulah bagaimana saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saya. Sampai hari ini saya merasa sangat bebas dan saya juga merasakan apa yang dikatakan saya sudah merasa tidak sendiri di dalam menjalani hidup ini gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kita berbahagia bahwa Ibu Hana diselamatkan Tuhan dan ketakutannya akan kematian akhirnya terjawab, yaitu Yesuslah yang akan menyelamatkan hidupnya dan dia tidak lagi takut akan kematian. Karena kita percaya Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah mengalahkan iblis, Yesus telah membinasakan kuasa maut. Dan kita sebagai pengikut Kristus telah dibebaskan, dimerdekakan, dan dilepaskan dari kuasa maut yang mencengkram, menakutkan, dan membawa kita kepada kebinasaan. Puji Tuhan, Ibu Hana sekarang sudah diselamatkan, dan saya berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menyaksikan program Kesaksian Iman yang luar biasa ini, mengalami kelepasan, kebebasan, kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, dari roh-roh jahat, dari roh-roh yang menakutkan, mematikan, dan membinasakan. Kan Alkitab berkata, iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.